Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifan Indrawan, absen 19 dari kelas 12 IPS 3, siswa SMA Negeri 31 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu penjual makanan khas daerah. Sudah bergabung narasumber yang akan saya wawancarakan di Zoom kali ini. Selamat sore Ibu. Sebelumnya, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama Ibu siapa, dan apa pekerjaan yang sedang Ibu lakukan sekarang? Selamat sore, Nak. Nama saya Hirdania, pekerjaan saya wirausaha. Wirausaha apa yang sedang dijalani, Bu? Dan sudah berapa lama Ibu melakukannya? Saya wirausaha penjual cimol dan sudah melakukannya sejak 5 tahun terakhir. Wah, sudah lama juga ya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, waktu awal memulai berjualan cimol ini, apa motivasi atau inspirasi yang membuat Ibu terjun ke dalam usaha ini? Saya termotivasi untuk berdagang cimol karena saya melihat peluang usaha untuk mengenalkan makanan khas daerah Jawa Barat di Jakarta ini. Dan di Jawa Barat sendiri banyak sekali peminatnya. Sehingga saya memutuskan untuk berdagang cimol di Jakarta ini. Wah, keren sekali motivasinya, Bu. Namun, tentunya dalam menjalani sebuah usaha, banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Apalagi dengan adanya dampak dari globalisasi. Kalau boleh tahu, apa saja keluh kesah yang Ibu rasakan dalam berjualan cimol di masa sekarang ini? Keluh kesah yang saya rasakan sendiri itu ya karena sekarang kan banyak orang-orang usaha macam-macam, jualan makanan macam-macam yang kekinian. Kalau kita ketinggalan zaman, tidak ada kreativitas yang terus dikembangkan terhadap dagangan kita. Tentunya besar kemungkinan kita akan kalah saing. Jadi ya kita harus terus bersemangat. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan selanjutnya, yaitu menurut penelitian yang saya lakukan, generasi milenial di era sekarang ini kurang banyak mengetahui makanan tradisional. Mereka cenderung mengetahui makanan western atau makanan yang berasal dari barat yang kekinian, seperti cookies, dessert box, dan sebagainya. Apakah Ibu bisa memberikan tips agar makanan tradisional yang Ibu jual seperti cimol tersebut bisa lebih menarik generasi milenial? Agar lebih menarik generasi milenial, saya akan menjual cimol tersebut di sekolah-sekolah agar mereka bisa mengenalnya. Kemudian meminta respon atau saran-saran mereka terhadap cimol yang saya buat demi kualitas penjualan yang lebih baik. Sejauh ini itu saja yang saya lakukan dan memang belum berdampak signifikan terhadap omset penjualan. Mungkin kamu ada tips, Nak, sebagai generasi penilaian itu sendiri. Hehe, oke baik Bu. Sebelumnya terima kasih atas tips yang telah Ibu berikan. Kalau untuk tips dari saya sendiri, dalam berjualan kita tentu harus memiliki daya juang yang tinggi. Kita tidak boleh kalah dengan makanan western yang kekinian tersebut. Cara yang bisa kita lakukan yaitu seperti dengan memodifikasi makanan khas daerah yang ingin kita jual. Seperti sebagai contoh cimol misalnya. Kita bisa membuat cimol dengan varian rasa yang lebih unik. Seperti kita tambahkan keju mozzarella di dalamnya dan atau bisa juga kita hidangkan dengan sayur-sayuran agar lebih sehat dan lebih indah ketika disajikan. Lalu setelah kita membuatnya, kita bisa mengunggah cimol tersebut ke Instagram atau sosial media lainnya dengan tujuan untuk mempromosikan makanan tersebut khususnya ke kalangan generasi milenial. Baik, Nak. Keren sekali tipsnya, Nak. Terima kasih, Nak. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Sebagai penutup, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para penonton semua yang mungkin di antara mereka juga ada yang merupakan penjual makanan khas daerah? Atau di antara mereka juga mungkin ada yang mempunyai cita-cita untuk menjadi penjual makanan khas daerah? Dipersilakan Ibu. Kita semua harus selalu semangat dan bersikap pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan. Lestarikan selalu warisan budaya. Jangan sampai ketika di generasi anak cucu kita makanan khas daerah sudah tidak ada lagi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya.
Dan terima kasih juga ya Bu, telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga wawancara kita di hari ini bisa menginspirasi para penonton semua untuk selalu bersemangat dan pantang menyerah dalam menghadapi rintangan yang ada. Dan tidak lupa untuk selalu melestarikan segala warisan budaya, salah satunya makanan khas daerah. Oke, baik. Telah berakhir sesi wawancara kali ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Serta saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya Muhammad Rifan Indrawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuangkan seluruh tepung tapioka ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Tuangkan 3 sendok tepung tapioka ke dalam wajan dan kita tuangkan bumbu-bumbu yang kita perlukan seperti garam, kaldu ayam, dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Lalu tuangkan setengah gelas air dan kita aduk-aduk sampai tepung tapioka dan bumbu-bumbunya bercampur dengan merata. Jika adonannya sudah bercampur dengan merata, lalu kita panaskan di kompor api yang kecil sampai adonannya menggumpal. Sebelum adonannya jadi, kita memotong keju mozzarella terlebih dahulu seperti ini. Adonan yang tadi sudah kita panaskan dan sudah menggumpal, kita tuangkan ke dalam wadah yang berisi tepung tapioka. Lalu jika adonan sudah tidak lengket, kita aduk dengan menggunakan tangan. Jika adonannya sudah jadi, kita bentuk cimolnya dan kita isi dalamnya dengan keju mozzarella. Agar tangan tidak lengket, sebaiknya kita membaluri tangan terlebih dahulu memakai tepung terigu agar saat pembuatan cimol tidak lengket di tangan. Jika adonan cimol sudah jadi, kita siapkan penggorengan dengan minyak yang dingin. Karena cimol mudah meledak, jadi kita goreng dengan minyak yang dingin dengan api yang kecil.
Kalau cimol sudah seperti ini, berarti cimol sudah siap untuk diangkat. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 1. Tepung tapioka 1 kg senilai Rp21.000. Yang kedua, tepung terigu 1 kg senilai Rp12.000. Yang ketiga, selada senilai Rp2.000. Yang keempat, garam 250 gram senilai Rp3.000. Yang kelima, kaldu ayam 250 gram senilai Rp9.000. Dan yang keenam, keju mozzarella 250 gram senilai Rp35.000. Dan peralatan yang dibutuhkan adalah mangkuk, sendok takar, blender, dan pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifumus Kastiawan, absen 14 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami mencari harga jual produk kami, yaitu cimol kiowo atau cimol mozzarella. Nah, untuk mencari harga jual yang pertama kita butuhkan adalah mencari harga pokok produksinya, yang mana harga pokok produksi rumusnya adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Untuk yang pertama adalah variable cost. Variable cost itu berisi bahan-bahan untuk membuat cimol kiowo atau cimol mozzarella ini. Untuk membuat cimol mozzarella atau cimol kiowo, kita membutuhkan 7 bahan. Terpampang di layar ada 7 bahan, yaitu yang pertama tepung tapioka, tepung terigu, selada, garam, kaldu ayam, bawang putih, dan keju mozzarella. Untuk unit-unitnya terpampang di layar. Lalu saya akan menjelaskan harga per unitnya. Untuk tepung tapioka 21.000 per kilogram, tepung terigu 12.000 per kilogram, selada 2.000 per ikat, garam 3.000 per 250 gram, kaldu ayam 9.000 per 250 gram, bawang putih 32.000 per kilogram, dan yang terakhir yang paling penting adalah bahan keju mozzarella seharga 35.000 per kilogram. Untuk pembeliannya, untuk satu proses produksi terpampang di layar. Untuk kuantitasnya ada yang 1 kg, 1 ikat, sama lah seperti unit-unit yang biasanya. Lalu untuk total semua untuk 7 bahannya sebesar Rp141.000. Nah, lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ada fixed cost. Fixed cost ini kalau di kelompok kita ada 2, yaitu ada gas dan tenaga kerja. Untuk jumlah fixed cost-nya sebesar 9.000, yang mana dari gas sebesar Rp4.000 dan tenaga kerja Rp5.000, yang totalnya adalah Rp9.000. Nah, langsung ke harga pokok produksi. Tadi harga pokok produksi rumusnya adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Variable cost sebesar Rp141.000 ditambah dengan fixed cost sebesar Rp9.000 dan dijumlahkan menjadi Rp150.000. Lanjut, lalu kita adalah mencari laba. Nah, untuk cimol kiowo, cimol mozzarella ini kita mencari laba tidak terlalu besar, hanya 20%. Nah, untuk mencari laba rumusnya adalah harga pokok produksi dikali dengan berapa persen laba yang kita inginkan. Untuk cimol kiowo hanya 20%. Kita masukkan variabel-variabelnya. Rp150.000 dikali 20%, kita mendapatkan laba sebesar Rp30.000. Itu adalah target laba kita. Mencari harga jual. Kita mencari harga jual agar kita bisa balik modal dan bisa mendapatkan harga keuntungan. Untuk harga jual rumusnya adalah harga pokok produksi ditambah dengan laba. Langsung saja kita masukkan variabel-variabelnya. Rp150.000 ditambah dengan Rp30.000 menjadi harga jualnya sebesar Rp180.000. Itu akan mengembalikan modal kita dan mendapatkan laba sebesar Rp30.000 atau 20% dari harga pokok produksi. Lalu mencari harga jual per porsi. Dari semua satu proses produksi tersebut, kita mendapatkan bisa mencapai 15 porsi untuk sekali proses produksi. Sehingga agar tidak terlalu mahal, kita mencari harga jual per porsinya yaitu Rp180.000 dibagi dengan 15 porsi, yang mana 15 porsi tersebut dari satu proses produksi.
kita mendapatkan harga jual per porsinya itu Rp12.000. Jadi untuk mendapatkan satu porsi cimol kiowo atau cimol mozzarella ini tidak terlalu mahal, hanya Rp12.000, murah dan sangat berteman dengan kantong. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan atau ragu-ragu, bisa menghubungi kami di Instagram @kiowocimol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.